Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam Dipop pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Hosea, kitab nabi-nabi kecil yang pertama yang ada dalam perjanjian lama. Hari ini kita akan mempelajari pasalnya yang ke-9. Di episode yang sebelumnya, kita berbicara tentang Efraim, yaitu kerajaan Israel di utara, ketika Tuhan menggambarkannya sebagai bejana yang tidak berguna. Karena dia menyembah berhala dan memelihara hati yang jahat. Tuhan menyebarkannya di antara orang-orang bukan Yahudi sampai dia menjadi bejana yang tidak berguna. Hukum mengatakan setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Bangsa ini tidak memelihara kekudusannya sehingga mereka tercemar dan menjadi bejana yang tidak berguna. Kekudusan adalah mata uang yang Tuhan inginkan untuk kita gunakan dalam berurusan dengannya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai studi hari ini dalam beberapa saat. Saya berharap bahwa Anda akan mendapat berkat dari episode hari ini tentang pasal 9. Dan untuk membuat apa yang akan kita pelajari dalam episode hari ini memberkati Anda secara pribadi, kita bukan hanya mempelajari sejarah ketika Allah berurusan dengan umatnya yang hidup dalam kejahatan. Namun setiap kata di episode hari ini dan dalam kitab besar Hosea merupakan peringatan bagi kita. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan serius, sehingga hidup kita akan berubah dan menyenangkan Tuhan. Kita akan mulai studi sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Kita sudah sampai di pasal 9 dan pembicaraan masih tentang penghakiman yang akan menimpa bangsa ini dikarenakan kejahatan yang mereka lakukan. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Silakan. Janganlah bersukacita, hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan, semua orang yang makannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya, dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Ayat 1 berkata, janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Mengapa Israel tidak boleh bersorak-sorak? Saya pikir dari satu sisi ini adalah sejenis penghukuman. Pasal ini penuh dengan penghakiman Efraim karena kejahatan mereka, seperti yang Anda katakan di awal. Kelompok pasal dari 8, 9, dan 10 ini berbicara tentang segala konsekuensi jauh dari Allah. Salah satu konsekuensi ini adalah janganlah bersukacita hai Israel. Lalu ayat 2 dikatakan tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Ayat 3 berkata mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Ayat 15 berkata aku akan menghalau mereka dari rumahku. Ayat 11 berkata kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Semua ini adalah konsekuensi yang menyedihkan karena jauh dari Allah. Tetapi sisi lain terdapat menyampaikan suara ini kepada setiap orang kudus, kepada setiap orang percaya sejati.
Dan berkata kepadanya, jika orang di dunia mau bersukacita dalam dosa, jangan berharap Anda akan bersukacita. Saya ingat Lot di sini. Lot dulu tinggal di Sodom, dan saya pikir yang paling menyedihkan di Sodom adalah Lot. Mereka dulu berdosa dan tidak memiliki masalah untuk minum ketidakadilan seperti air. Tetapi karena Lot, anak Allah yang sejati dan orang benar sebagai rasul, Petrus mengatakan dalam suratnya 2 Petrus pasal 2, setiap hari jiwanya yang benar itu tersiksa, wahai orang percaya yang saleh. Anda tidak memiliki sukacita selain di dalam Tuhan. Dan jika Anda Benar. menjauh dari Tuhan, Anda tidak akan bersukacita seperti yang dialami orang dunia. Mereka mungkin bersukacita, tapi kamu tidak akan bersukacita. Saya akan mengatakan kepadanya bersukacita dari orang-orang yang tidak bertuhan hanyalah sesaat. Alkitab juga memperingatkan bangsa itu karena menjauh dari Tuhan. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Benar. Tidak ada sukacita. Dia berkata, engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tong anggur tidak akan memberi makan mereka, dan anggur yang baru akan mengecewakan mereka. Bagaimana dengan upah yang disebut di sini? Apa maksudnya? Upah yang disebutkan di sini adalah yang diberikan kepada pelacur yang dulu biasa datang ke tempat pengirikan gandum. Tampaknya ini dulu dilakukan dengan kedok agama untuk membawa kemakmuran dan kekayaan. Tapi sayangnya, karena mereka membawa pelacur-pelacur itu dan berzina bersama mereka dan memberi mereka upah, tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan dan anggur akan mengecewakan mereka. Artinya dari mana kamu menginginkan kemakmuran, kemiskinan datang kepadamu. Oke, dia terus berbicara tentang penghakiman di ayat 3 dengan mengatakan mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Tidak hanya bahwa mereka tidak akan tinggal di tanah Tuhan, tetapi akan ada yang pergi ke Mesir dan Asyur. Mohon jelaskan konsekuensi ini. Nah, Tuhan beritahu mereka bahwa Ia akan menghalau mereka dari tanah itu. Dan ini jelas dalam ayat 15, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Mereka tidak akan tinggal di negeri Tuhan dan akan pergi ke tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi di Mesir dan Asyur. Seperti yang kita pelajari dari pasal sebelumnya, mereka akan menjadi bejana yang tidak berguna. Apa yang akan Anda lakukan dengan bejana yang tidak berguna? Faktanya entah Anda menyingkirkannya atau menghancurkannya, Anda tidak membutuhkannya. Ini adalah bejana yang tidak berguna. Sayangnya bangsa ini yang seharusnya menjadi kepala dan bukan ekor, Efraim, yang dikasihi putra Yusuf, sayangnya menjadi bejana yang tidak berguna. Mereka pergi ke Mesir dan ke Asyur. Dipermalukan dan makan makanan najis karena tentu saja orang-orang di sana tidak memiliki hukum untuk memberitahu apa yang harus dimakan dan apa yang tidak. Daniel mendapat perkenanan di mata kepala Kasim, tapi orang-orang lainnya harus makan makanan yang najis. Ya, benar. Ada pertanyaan yang Tuhan ajukan di dalam ayat 5, dan saya tidak tahu apakah dia sedang menunggu jawaban atau bertujuan untuk menempelak hati nurani mereka atau apa. Ayat 5 berkata, apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Apa tujuan pertanyaan ini? Setelah ia berkata, di Asyur mereka akan makan makanan najis. Lalu ia berkata, roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah roti untuk dirinya sendiri. Artinya, kamu makan roti seperti kamu makan daging. Dan Allah tidak menyukai hal itu. Lalu ia mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka, apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya? Dan pada waktu hari raya Tuhan? Jika engkau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, apa nilai dari waktu perayaan raya dan hari raya Tuhan? Hari-hari raya Tuhan telah menjadi jauh dari Tuhan. Persis seperti yang Kristus katakan dalam Injil Yohanes, ada hari raya orang Yahudi, jadi apa yang akan Anda lakukan pada hari raya Tuhan jika Tuhan tidak hadir di perayaan-perayaan ini? Benar, dia ingin katakan kepada mereka bahwa apakah mereka pergi ke Mesir atau ke Asyur, mereka tidak akan dapat menikmati waktu pertemuan-pertemuan raya, dan bahwa mereka telah menyebabkan kehancuran diri mereka sendiri, kesedihan, dan kurangnya kegembiraan. Di tepi sungai-sungai Babel kita mengantungkan kecapi kita. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Terima kasih. Ayat 6 berkata, sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Dan kemudian dia berkata, Memphis akan mengubur mereka. Memphis atau Mof. Mof adalah versi Alkitab bahasa Arab. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Mof adalah Memphis yang sama yang kita kenal, yaitu 20 km barat daya Kairo. Jadi memang terletak di Mesir. Di Mesir, ya. Baik. Itu adalah satu kota besar pada suatu waktu. Oke. Ayat 7, sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan.
Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, Efraim umat Allahku sedang mengintai Nabi. Jerat perangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Hari-hari hukuman telah tiba. Apa yang akan terjadi pada hari-hari ini? Silakan. Tuhan perlambat pelaksanaan penghakiman atas manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Mengapa Tuhan lambat dalam menjatuhkan penghakiman seorang? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan, tetapi tidak peduli seberapa banyak Tuhan menunjukkan kesabaran dan kelapangan hatinya dalam menjatuhkan hukuman hari-hari. Hukuman harus datang pada akhirnya. Hari-hari pembalasan telah datang. Namun ada beberapa kata yang perlu penjelasan. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Apa artinya ini? Nah, ayat ini bisa dipahami dengan dua cara. Faktanya tidak ada tanda baca dalam versi asli teksnya yang ditulis sang nabi dan akibatnya Benar. beberapa penerjemah menganggapnya sebagai kalimat pernyataan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Mari kita bahas kedua kemungkinan karena kita akan beroleh manfaat dari kedua arti. Nabi adalah seorang pandir. Jika kita menganggapnya sebagai kalimat pernyataan, maka kita akan merujuk kembali ke Mika pasal 2, ayat 11, sananya seorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta dengan berkata, Aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Bukankah ini berarti bahwa Nabi palsu yang disebut dalam Mika 2 ayat 11 adalah orang pandir, dan bahwa orang yang penuh roh adalah orang gila? Ini adalah salah satu tafsiran. Beberapa orang menganggapnya sebagai pertanyaan retoris. Apakah Nabi Allah yang sejati adalah seorang pandir? Oh Israel, periksa hati nurani Anda. Apakah Nabi itu seorang pandir? Apakah manusia roh yang dipenuhi dengan roh Allah untuk beritahu umatnya tentang mereka segala pelanggaran itu gila? Ini juga mengingat kita pada Mika pasal 3 ayat yang ke-8 di mana ia berkata, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dengan roh Tuhan. Dan dengan keadilan dan keperkasaan untuk beritahu kepada Yakub pelanggarannya, kepada Israel dosanya. Apakah Nabi adalah seorang pandir, oh Israel? Apakah orang yang penuh roh adalah orang gila? Tapi sayangnya kita tahu bahwa tidak hanya Nabi dan orang yang penuh roh, tetapi ketika Kristus yang dipenuhi dengan Roh Benar. Kudus datang, mereka berkata tentang dia gila. Benar. Dan mereka berkata tentang dia, ia kerasukan Beelzebul. Dan mereka berkata tentang dia, ia kerasukan setan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Dan hal yang sama dikatakan tentang Rasul Paulus. Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuatmu engkau gila. Bagi manusia duniawi, orang yang mengucapkan firman Tuhan dianggap sebagai seseorang yang kehilangan akal sehat dan dia tidak dianggap waras melainkan bodoh dan gila. Baik, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Sejak kita memulai mempelajari kitab Hosea, kita telah membaca tentang peringatan Allah yang berulang dan ancaman penghakimannya atas bangsa Israel pada zaman dulu. Penghakiman ini secara harafiah digenapi pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi, ketika tentara Asyur mengepung ibu kota kerajaan Samaria di utara Palestina, dan umat itu ditawan ke Mesopotamia. Nabi Hosea terus menunjukkan jenis-jenis kedisiplinan yang Allah akan datangkan ke atas mereka. Semoga mereka bertobat. Tapi tampaknya umat ini menikmati atau melakukan kejahatan lebih dari sekedar menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka mereka menjadi keras hati dan peringatan Allah tidak lagi membawa hasil apapun dalam kehidupan mereka. Kini mudah bagi kita untuk bersuka atas mereka untuk apa yang terjadi pada mereka. Tetapi saudara terkasih, keadilan Allah masih sama, itu masih menghukum dosa. Saya memiliki pertanyaan tentang pembagian terakhir dari ayat yang ke-7. Dia berkata orang yang penuh roh adalah orang gila oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Kita membutuhkan penjelasan tentang ini. Oke, Anda berkata bahwa tafsiran yang disarankan adalah bahwa Nabi dianggap sebagai orang pandir dan manusia roh yang mengucapkan firman Allah dianggap gila. Tetapi kemudian dia berkata
Ya. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Apakah hubungannya kejahatan besar dan kebencian besar dengan topik ini? Nah, mengapa Israel menganggap Nabi Allah seorang bodoh dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus gila? Mengapa mereka melakukan ini? Oleh karena besarnya kesalahanmu, karena kejahatan mereka dan kebencian besar mereka untuk Tuhan dan rumahnya yang Tuhan kirim. Mereka membenci Tuhan dan rumahnya. Seperti dikatakan tentang imam besar dan jahat bahwa karena iri hati mereka telah menyerahkan Yesus. Ada iri hati, cemburu, dan kebencian. Jadi mereka mempertimbangkan setiap orang yang memiliki hubungan dengan Allah adalah gila. Persis seperti ketika Ahab yang jahat berkata tentang Mika bin Nimla. Masih ada seorang lagi dengan perantaraan yang dapat diminta petunjuk Tuhan, tapi aku membenci dia seperti tidak pernah ia berbuat yang baik. Tentang aku, melainkan malapetaka. Jika dia bertobat, Tuhan akan berbicara baik tentang dia, tapi dia hanya ingin Mika untuk menubuatkan kebaikan tentang dia tanpa pertobatan. Dan itu sebabnya dia membencinya. Jadi mata jahat adalah yang melihat kejahatan dalam diri mereka yang mengucapkan firman Tuhan, dan hati orang Benar. bodoh adalah yang melihat Nabi sebagai orang pandir, orang yang penuh roh sebagai orang Benar. gila. Ayat 8 berkata, Nabi adalah penjaga Efraim bersama Allahku. Apa artinya ini? Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya. Mohon jelaskan masing-masing frasa ini. Faktanya frasa-frasa itu memang sulit. Saya pikir itu awalnya tulis sebuah pertanyaan. Dalam versi aslinya tidak ada tanda baca, baik tanda tanya ataupun tanda seru. Jadi apakah penjaga Efraim bersama Allahku bisa dibaca sebagai berikut. Apakah Efraim seorang penjaga bersama Allahku? Karena dia mengenal Allah, Efraim seharusnya bekerja dengan Allah untuk menyebarkan berita tentang Allah di semua negara di dunia. Inilah tugasnya, untuk bersaksi tentang Allah karena bangsa-bangsa lain tidak mengenal Tuhan. Oh, Efraim bersaksi tentang Allah. Sayangnya, dia tidak melakukan itu. Tapi ada seorang nabi palsu. Nabi palsu adalah jerat penangkap burung di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Dia adalah perwujudan permusuhan terhadap rumah Allah. Oke. Saudara Yosef ayat 9 berkata, busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gilbea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Tentang siapa dia bicarakan di sini? Apakah itu Israel, Efraim? Dan apa hubungannya ini dengan Gibea? Nah, selama mereka terus dalam dosa-dosa para pendahulu, mereka akan diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa pendahulunya. Dan ini adalah prinsip ilahi yang ditentukan dalam hukum Taurat dan juga dalam Perjanjian Baru. Anda diampuni dari dosa-dosa para pendahulu ketika Anda bertobat dari semua itu. Tetapi jika Anda terus melakukannya, Anda akan diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa Anda sendiri dan dosa-dosa para pendahulu Anda. Dia berbicara di sini tentang Gibea yang kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19 tentang bencana yang terjadi di sana. Di sini dia berkata, busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Seperti yang saya katakan, ada prinsip yang serius. Jika kita tidak bertobat dari dosa-dosa para pendahulu, kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Inilah dikatakan hukum dalam Keluaran pasal yang ke-20. Dan apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 23, ini adalah prinsip yang serius. Ayat 10 mengatakan, seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi ke Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Bahkan jika mereka membesarkan anak-anak, aku akan kehilangan mereka sampai tak ada yang tersisa. Celakalah mereka ketika aku pergi dari mereka. Ayat 10, seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Kapan dia menemukannya seperti anggur di padang gurun? Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan sangat berkenan dengan mereka. Jadi dia berkata, aku mendapati Israel. Ia demikian kita pada Ulangan 32 ayat 10. Ketika dia berkata, ia dapat jadi suatu negeri padang gurun tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dia mengacu pada Yakub sebagai pribadi atau sebagai sebuah bangsa. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Seperti buah-buah anggur, di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Ini adalah pemandangan yang menyenangkan. Ketika Anda berada di padang gurun, Anda menambahkan buah anggur. Seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Ini juga pandangan yang manis, karena buah pertama di pohon ara juga sangat lezat. Seolah-olah Tuhan berkata, aku telah melihat mereka sedemikian rupa dengan mata kasih karunia, tapi mereka itu telah pergi dengan Baal Peor. Dalam kitab Bilangan pasal 25, Anda dapat membaca tentang kejijikan dan kekotoran terkait
dengan Baal Peor, membaktikan diri kepada dewa Kaiban sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai. Dan hasilnya adalah kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Ayat ini juga sulit, tetapi izinkan saya menjelaskannya sebagai berikut. Silakan. Anak-anak Anda akan mati selama persalinan atau di dalam rahim, atau mereka tidak akan pernah dikandung. Artinya Tuhan akan menyebabkan mereka punah. Kemudian dia berkata, bahkan jika mereka membesarkan anak-anak, aku akan kehilangan mereka sampai tak tersisa. Ketika Tuhan berada di pihak umatnya di tanah Mesir, Firaun berusaha untuk mendorong kepunahan mereka, tetapi dia tidak bisa. Di sini sementara mereka berada di tanah mereka sendiri, Allah sendiri akan menyebabkan mereka punah dan alih-alih pelipat gandaan yang akan membawa kemuliaan kepada mereka yang sebaliknya akan terjadi. Dia akan menukar kemuliaan mereka dengan kehinaan. Saudara Yosef, ada peringatan yang sangat serius di akhir ayat 12, sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Apa yang menjadi hasil ketika Tuhan pergi menjauh dari seseorang atau bangsa? Hasilnya adalah apa yang terjadi saat ini di Israel. Dalam Injil Matius, saudara ayat, kita membaca berkali-kali tentang Yesus ungkapan ini. Dia melanjutkan dari sana. Dan lagi dia pergi dari sana. Seolah-olah dia ingin berkata kepada mereka, aku akan pergi darimu. Ekspresi ini diulang-ulang sampai akhir kitab dan dia benar-benar pergi. Mereka menyalibkan dia. Dan hasilnya adalah apa yang terjadi kepada mereka sekarang. Dan ketika kita mempelajari nubuat-nubuat dan melihat masa kesusahan besar, kita tahu betapa kesesaran akan datang kepada mereka di masa depan. Diketahui dari kitab Yehezkiel bahwa ketika kemuliaan Tuhan meninggalkan rumah dan kota, si perusak Nebukadnezar datang untuk membinasakan. Benar. Ketika Tuhan pergi, dalam rangka menghakimi seseorang atau sebuah kota, tidak ada yang tersisa selain kehancuran. Inilah yang Kristus katakan kepada mereka, lihatlah rumahmu ditinggalkan bagimu sunyi. Ayat 13, Efraim seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Kata-kata ini perlu dijelaskan, Saudara Yosef. Ini adalah ide yang sama yang telah kami katakan, kepunahan. Tuhan bermaksud membuat mereka menjadi punah. Mengapa? Karena mereka menolak Tuhan. Ada janji dalam hukum Taurat bahwa dia yang mentaati Tuhan akan dibalas dengan umur panjang dan keturunan yang berlipat ganda dan sebaliknya. Ketika seseorang menghina Tuhan, berilah kepada mereka ya Tuhan apa yang hendak kau beri. Berilah kepada mereka kandungan yang mandul, artinya mereka tidak bisa hamil dan buah dada yang kering. Bahkan jika mereka melahirkan, mereka tidak akan bisa menyusui. Siapa yang berdoa di sini dengan mengatakan berikan kepada mereka ya Tuhan? Doa macam apa itu? Saya pikir dia adalah Nabi Hosea sendiri. Ketika dia menemukan bahwa umat itu tidak memanfaatkan satu kasih karunia Allah, berurusan dengan mereka. Dia merasa cemburu dan berkata, berikan mereka ya Tuhan, semoga mereka dan merasakan dan kembali setelah itu. Terima kasih, kita akan terima pertanyaan dari hadirin. Saudara ayat 15 berkata segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Apa yang telah terjadi di sana? Sisa ayatnya berkata di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Apa artinya aku akan menghalau mereka dari rumahku? Saudara Yosef ayat 15 berkata, segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumah-rumahku. Faktanya Gilgal adalah tempat dengan kenangan-kenangan indah. Seperti ketika orang-orang melewati sungai Yordan pada zaman Yosua, perjanjian pertama mereka adalah di Gilgal. Di sana mereka disunat. Maka celah Mesir dihapus dari mereka. Tempat ini terkait dengan kenangan-kenangan indah. Karena dari situ Yosua bisa mulai peperangannya dan dia akan kembali ke sana setelah peperangan. Dan itulah sebabnya itu adalah kenangan indah. Tetapi pada hari-hari kerajaan sayangnya itu adalah sarang kejahatan dan kenajisan. Misalnya di Amos pasal 4 ayat keempat, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal dan perbuatan-perbuatan jahat. Kata-kata yang tajam dan dalam pasal yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, carilah aku maka kamu akan hidup, janganlah kau mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal. Aku tidak peduli tentang lokasi secara geografis. Aku menginginkan hatimu. Di sini dia berkata segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sayangnya kenangan-kenangan baik digantikan dengan setiap kejahatan. Di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan melakukan dua hal. Aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Saya pikir kedua ayat ini mengingatkan kita tentang apa yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 dan ayat 9.
Berilah nama Lo Ruhama, tidak ada belas kasihan. Berilah nama Lo Ami, bukan umatku, kamu tidak pantas tinggal di rumahku, pergi dari sini. Tidak ada belas kasihan, aku tidak akan mengasihi mereka, aku tidak akan menyayangi lagi mereka. Rasul Paulus mengutip ayat ini dalam Roma pasal 9. Ia mengganti kata belas kasihan dengan kasih. Yang bukan kekasih akan kusebut kekasih. Karena mereka sedang dihakimi. Lo Ruhama, aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Tentu saja ini tidak akan bertahan selamanya. Tetapi seperti yang kita pelajari dari awal kitab ini, Tuhan akan kembali berbelas kasihan kepada orang-orang di masa depan. Saya punya pertanyaan terakhir di episode ini tentang bagian dari ayat 15. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi, semua pemuka mereka adalah pemberontak. Nah, saya berharap Tuhan untuk berkata, aku tidak akan merasa puas lagi dengan mereka. Aku tidak akan bersama mereka lagi. Tapi dia berkata, aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Apakah ini berarti bahwa kasih Allah telah berhenti dan berubah menjadi kebencian? Artinya seperti yang baru saja saya katakan bahwa kutuk Lo Ruhama menimpa mereka. Lo Ruhama berarti tidak ada belas kasihan, tapi Rasul Paulus dalam Roma 9 mengganti kata belas kasihan dengan kasih. Sementara mereka berada dalam kondisi Lo Ruhama, mereka tidak dikasihi. Namun di masa mendatang mereka akan dikasihi. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Oke. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi itu sebuah penolakan sementara sampai Benar. pemulihan penuh berlaku pada masa kerajaan 1000 tahun. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita telah mengikuti langkah-langkah bangsa ini, bangsa Israel, 10 suku yang dinamakan sebagai Efraim, ketika mereka berjalan melawan kehendak Tuhan dan melawan kekudusannya. Dia berada dalam kejahatan yang besar yang mengharuskan penghakiman untuk menimpanya. Bangsa Israel, 10 suku tercerai-berai sampai sekarang. Mereka ditawan ke Asyur dan tidak kembali lagi ke tanah mereka, dan dalam aib yang besar, seperti barang yang tidak disukai orang. Bahkan Tuhan mengatakan firman yang mengerikan, sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh dari mereka. Jika kita ingin menarik peringatan dari frasa ini, celakalah siapapun, kota manapun, dan bangsa manapun jika Tuhan menjauh dari mereka. Bijaksanalah sebelum waktunya tiba dan pintu ditutup. Bukalah hatimu kepada Tuhan, agar Dia boleh datang dan mengubah hidup Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.